Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat datang di channel YouTube Amimoto Teknologi. Hari ini saya akan membahas tentang skala gambar. Masalah pada skala gambar adalah jika pada gambar yang akan kita buat itu lebih besar daripada kertas, dan ada lagi gambar yang akan kita buat itu lebih kecil sekali daripada kertasnya, maka kita perlu membuat skala. Ada yang diperbesar, ada yang diperkecil, kan seperti itu pada intinya, ya kan. Kasusnya seperti ini. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas skala ukuran A4 1:1, dan sudah saya print dan saya cetak hasilnya. Sudah saya tunjukkan bagaimana mengatur jarak 20, 5, 5, 5, dan sekarang saya akan membahas masalah skala. Gambar ini adalah gambar skala banding 1. Kita cek skalanya 1:1 pada etiketnya. Di episode sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana cara mengecek ukuran gambar. Ya, di sini tertulis skala 1:1. Maka saat di print kemarin itu hasilnya 1:1. Nah, sekarang ini kertas ukuran A4, panjangnya itu 297 dan tingginya 210. Kita cek, kita bisa mengeceknya dengan membuat garisnya ini yang atas ya, itu panjangnya 297 ya. Kalau mau diulangi lagi boleh L enter, kita cek pada ujungnya, kita tarik ke atas, kita klik sembarang, tarik ke samping kiri dan ketik 297. Lalu tekan enter. Nah, dia terbentuk garis yang kedua sepanjang 297. Cara pengecekannya, karena ini skala banding 1:1, kita menggunakan distance. Yang ini ya, distance. Nah, kita klik gambar distance-nya, logonya, kita arahkan pada ujung yang sebelah kiri, klik 1, ujung sebelah kanan klik 1. Nah, maka akan muncul koordinatnya. Kita karena itu bentuknya sumbu X, ke ini X, ke sana Y ya. Ini sumbu X. Kita fokus ke X. Ini 297 ya. Dan Y-nya 0 karena dia mendatar. Z-nya juga 0 karena dia bukan 3 dimensi. Ini 297. Pada intinya garis ini adalah 297 panjangnya. Karena kertasnya juga 297. Nah, ini kan di ujung ke ujung. Itu 1:1. Masalah pada gambar itu jika tadi sudah saya katakan, saat kertasnya itu lebih kecil dari apa yang mau kita gambar. Kita mau menggambar sebuah lingkaran dengan diameter 200, contohnya C enter ya. Arahkan di tengah, terus kita tentukan D untuk diameter. D ya, ketik D enter, masukkan diameternya 200. Enter. Otomatis dia pasti akan membentur bawah, membentur atas ya, kita masukkan. Apalagi ini belum dikasih ukuran. Nah, pasti tidak bisa, maka kita perlu yang namanya skala. Untuk lebih simpelnya, skala gambar kita bisa menggambarnya di model. Jadi model di sini ya. Model di sini ini akan ada model ya. Ini ada tampilan model dan sampingnya layout 1, layout 2, layout 3 terus sebagainya, bisa ditambah-tambah lagi. Kalau versi saya, model itu bisa menggambar untuk 3 dimensi, juga bisa digunakan menggambar untuk skala, baik yang lebih kecil dari kertas maupun yang lebih besar dari kertas. Contohnya tadi, kita menggambar di sini adalah diameter C, enter,
klik sembarang, masukkan D, enter, ya. Terus masukkan 200 untuk diameternya. Tadi sudah saya cek pada lembar kertas, itu tidak masuk, ya. Itu tidak masuk. Dan sekarang kita akan memasukkan dengan menghubungkan antara model dengan gambar kertas. Caranya bagaimana? Seperti menghubungkan pada 3 dimensi, menggabungkan 3 dimensi ke 2 dimensi. Kita pilih viewport, kita pilih view yang ini ya, terus kita pilih viewport, terus kita pilih satu saja karena kita butuh satu pandangan. Klik satu, klik dari ujung atas dan ujung bawah pojok untuk menghubungkan. Nah, ini sudah terhubung, cuman kan belum sesuai, masih terbentur. Kita arahkan seperti kita mengarahkan gambar 3 dimensinya. Klik double saja. Nah, terus kita menggunakan yang namanya ini ya, apa ini, zoomnya ya, klik zoomnya, terus kita atur sesuaikan. Nah, dia sudah cukup, maka tinggal escape, ya, dan klik sembarang 2 kali, maka ini garis-garis tebalnya dia akan berubah, otomatis garis penghubungnya akan normal. Nah, kita kasih ya, klik double. Nah, sudah gak tebal lagi ya. Sekarang kita kembali ke model. Di model kita coba kasih ukuran ya, apakah ini benar-benar 200. Kita dekatkan biar mendeteksi ujungnya. Kita dekatkan biar mendeteksi ujungnya. Nah, ini 200 itu. Kita cek pada gambar kertasnya. Nah, cek itu 200. Tapi apakah ini saat di print dia itu panjangnya 200? Ya, karena ini gambarnya di model, tidak tentunya. Bagaimana cara pengecekannya? Kita bikin garis bantu. Kita bikin sebuah garis, kita tempatkan di ujungnya ini, garisnya ya, itu ya. Jangan diklik, dekatkan saja, tarik ke atas. Ya. Dekatkan saja, tarik ke atas. Dekatkan, tarik ke atas. Ya. Satunya lagi, yang ini dekatkan saja, tarik ke atas. Nah, itu ya. Escape. Nah, kita sudah mempunyai di sini adalah garis pembanding antara garis 200 ini. Jika dia panjangnya 200, otomatis skalanya kan 1:1. Maka kita ingin mengetahui 1 banding berapanya kan, seperti itu. Baiklah, kita cek dulu dengan menggunakan distance. Klik distance-nya. Ya. Klik distance-nya, klik pada bagian ujung, klik ujung sampingnya. Nah, kita lihat panjangnya berapa itu. Saya ulangi lagi. Ya. Saya ulangi lagi. Klik distance, klik bagian ujung satunya. Ya. Klik saja. Akan muncul itu berapa itu? Berapa itu? 118. Biar fokus dulu kameranya. Nah, 118. Maka hasilnya kita menggunakan kalkulator itu adalah 200 dibagi 118 tadi ya. 118 itu adalah 1,6. Coba cek lagi, tadi 118 atau bukan? Saya kok ragu. Ya, 118 ya itu ya. Oke. Jadi hasilnya tadi sudah saya katakan bahwasannya 200 dibagi 118. Enter. Hasilnya 1,69, pembulatan 1,7 lah ya. 1,7. Berarti di sini skalanya seharusnya 1:7. Berarti 1,7. Tadi 1,69. Otomatis
dia itu diperkecil karena 1 mm Z-ether. 1 mm di sini mewakili 1,7 mm pada benda aslinya. Ya, bukan mewakili 1, dia mewakili lebih, ya, lebih kecil karena dia diperkecil bukan 1 tapi 0,7 saja, seperti itu. Coba kita cek lagi, kita menggambar lagi di sini. Di model kita menggambar C lagi diameter tapi diperkecil ya. Oke, kita perkecil diameternya menjadi 100 di sini ya. Kita kasih ukuran, kita menggunakan ukuran, cek lagi ukurannya. Oke, nah itu 100 ya. Oke, pada itu juga muncul 100, tapi apakah ini 100? Belum tentu juga. Kita cek lagi, kita harus bikin garis bantunya atau namanya kalibrasinya ya. Kita cek dulu ya. Kita menggunakan garis lagi, kita dekatkan dengan 100, tapi jangan diklik, dekatkan aja, tarik ke atas. Nah, di sini ya, klik lagi, kita dekatkan lagi, tarik ke atas lagi. Nah, klik lagi, ini ya. Nah, ini kita cek lagi apakah dengan menggunakan distance ya. Klik distance-nya, klik ujungnya, klik ujung sampingnya. Nah, itu seberapa itu? 59. Otomatis 100 dibagi 59, 1,69 atau 1,7 ya. Bisa dipastikan saat di print dia mempunyai skala 1,7 atau 1,69. Seperti itu cara untuk mendeteksi ukuran skala. Tapi harus setting kertasnya dulu, harus wajib setting kertasnya dulu. Kertasnya harus wajib A4 ya, A4 seperti itu. Jadi kertasnya sudah standar, baru gambar-gambarnya kita standar. Terus bagaimana saat menggambarnya sudah lengkap? Kita cukup mengecek satu panjang saja, tidak usah semuanya. Satu panjang saja yang mana menjadi patokan, itu dibagikan hasilnya, baru kita tentukan skala. Seperti itu. Jadi menggambarnya normal. Menggambarnya pada model itu bentuknya normal, tidak ada perubahan. Ya, cuman pada saat menampilkan itu pada di sini, pada tampilan pada layoutnya itu kita bisa mendeteksinya seperti itu. Demikian dari saya untuk menentukan skala pada gambar ya, yaitu kita menggunakan gabungan antara layout dengan model, gambarnya 2 dimensi pada model dan bisa digabungkan atau dihubungkan di layout ya. Setelah itu kita deteksi perbandingan ukurannya, itulah yang disebut dengan skala gambar. Kita akan tentukan hasilnya lebih kecil atau lebih besar, seperti itu. Semoga bermanfaat ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.